berdoa dulu ya. Kemudian yang terakhir ini itu dikasih gerakan. Contohnya seperti ini ya.
Sesampainya di kelas, Bu Rini meminta semua murid mengeluarkan buku tulis dan pensil untuk mengerjakan tugas. Kemudian, Bimo membuka tasnya pelan-pelan dan wajahnya langsung pecah. Aduh, buku tulisnya ketinggalan, pensilnya juga nggak ada. Bimo gelisah. Ia tidak berani bilang ke Bu Rini karena malu. Teman-teman sekitarnya sudah mulai mengerjakan soal. Bimo hanya bisa diam dan menundukkan kepala. Sari yang berada di sebelah Bimo memperhatikan temannya itu, tapi Bimo dan tidak mengerjakan soal. Bimo, kamu kenapa? Nggak kerjain? Nggak aku lupa bawa buku tulis sama pensil, Sari. Lebih baik kamu harus bilang ke Bu Rini, Bimo. Jangan diam saja. Dengan wajah merah, Bimo akhirnya memberanikan diri menuju ke Bu Rini. Pulang sekolah, Bu Rini, maaf, Bimo lupa bawa buku tulis dan pensil. Bimo minta maaf, Bu. Bu Rini menjawab, tidak apa-apa, Bimo. Terima kasih sudah jujur, Bimo. Sari, boleh kamu pinjam lembar kertas? Sari dengan senang hati memberikan lembar kertas dan pensil cadangannya. Bimo pun langsung ikut mengerjakan tugasnya. Setelah pembelajaran selesai, Bu Rini meminta Bimo tinggal sebentar di kelas. Bimo, Ibu senang kamu mau jujur lagi. Tapi Ibu ingin kamu belajar satu hal. Kamu sekarang sudah kelas 4, sudah besar. Artinya kamu harus mulai bisa mengurus dirimu sendiri, termasuk mempersiapkan perlengkapan sekolah. Iya, Bu. Bimo malu hati. Bimo janji besok akan lebih hati-hati. Nah, itu yang Ibu mau ingat. Coba mulai malam ini sebelum tidur, kamu siapkan sendiri tas sekolahmu. Itu namanya bertanggung jawab. Perubahan Bimo. Malam harinya, Bimo tidak langsung bermain setelah makan malam. Ia duduk di kamar, mengeluarkan jadwal pelajaran, dan mulai menyusun buku-bukunya sampai prestasi dengan teliti. Ia juga menaruh pensil, menggaris, dan menghapusnya di tempat pensil dengan rapi. Setelah di kamar, ibu menyapa Bimo. Wah, Bimo lagi ngapain? Bimo lagi siapkan tas buat besok. Dia nggak ketinggalan lagi kayak kamu. Ibu menjawab, Ibu bangga sama Bimo. Anak ibu memang sudah besar sekarang. Nah, cerita Bimo dan tas yang terbapak sudah selesai. Anak-anak, apa
Selanjutnya, apa itu sifat tokoh? Sifat tokoh adalah watak atau karakter tokoh. Nah, kita dapat mengetahui sifat tokoh itu bagaimana melalui beberapa cara. Yang pertama, apa yang dia ucapkan. Kemudian yang kedua, apa yang dia lakukan. Yang terakhir, sikap terhadap orang lain, ya. Selanjutnya, nah ini dia yang paling penting, yang paling harus kita pelajari, ya. Jadi apa itu pesan moral? Pesan moral adalah nasihat atau pelajaran baik yang dapat kita ambil dari sebuah cerita. Nah, pesan moral itu biasanya berupa belajar yang baik. Contohnya seperti berbuat baik, jujur, rajin, disiplin, dan masih banyak lagi. Nah, ini juga yang terakhir, cara menemukan pesan moral. Ada 4 langkah. Yang pertama, dengarkan atau baca cerita dengan baik. Kalian tadi sudah mendengarkan cerita ibu dengan baik apa belum? Ya. Kemudian, perhatikan tokoh dan peristiwa. Tadi sudah memperhatikan tokohnya apa belum? Sudah. Ketiga, melihat perbuatan tokoh. Tadi sudah dilihat perbuatan tokohnya. Yang terakhir, pikirkan pelajaran yang bisa diambil dari cerita yang kalian pakai. Oke, selanjutnya ibu punya pernyataan nih. Punya pernyataan nih, dengerin baik-baik ya. Di setiap cerita pasti memiliki tokoh dan pesan moral. Namun, tidak semua orang bisa dengan mudah menemukannya. Menurut kalian, pernyataan tersebut benar atau tidak? Kenapa kok benar? Bingung ya? Nah, maka dari itu pembelajaran kali ini materi yang ibu sampaikan tadi itu untuk menjawab kebingungan kalian terkait dengan hal tersebut. Nah, selanjutnya setelah kalian memahami materi dan cerita tadi, ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok, ya. Ibu langsung bagi saja menjadi 8 kelompok, yaitu ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Iya. Baik, itu ada yang ditanyakan dari LKPD
Maka pesan moral yang dapat diambil dari Bimo dan Tas yang merupakan tadi adalah kita harus bertanggung jawab mempersiapkan perlengkapan kita sendiri dan kita harus berani jujur ketika kita membuat kesalahan. Baik, materinya sudah selesai. Apa ada yang ingin ditanyakan? Belum. Baik, sekarang dulu akan melanjutkan materi hari ini bersama kalian ya. Kalian jawab jujur. Materi apa yang kalian pelajari hari ini? Sifat. Lagi apa lagi? Tokoh. Oke, bagus sekali. Nah, selanjutnya Ibu punya kegiatan seru nih. Pada penasaran nggak? Oke, sebentar ya. Nah, Ibu punya tonsur ini kalian isi dengan pesan moral singkat saja. Intinya pesan moral ya. Kalian isi dengan singkat saja. Kalian bisa hias. Ya, dari Bimo ya. Bimo. Ya, dari Bimo, bukan Bio. Bimo bukan Bio ya. Ibu kasih ya. Boleh. Ya Bu, sudah. Ada yang bisa bantu Ibu di sini? Minta tolong dong. Ya Bu, bisa nggak? Boleh minta tolong lihat. Tolong ini Baik, kalian semua di sini hebat banget.